Oleh karenanya, jujur. Kalau kita benar-benar jujur kepada Allah, pasti kita akan jujur kepada manusia. Jujur dalam beragama, pasti kita akan jujur menyampaikan kepada manusia. Jujur dalam beragama, pasti kita akan sampaikan dalil itu walaupun pahit. Pasti kita akan sampaikan dalil tersebut walaupun masyarakat misalkan sebagian besar tidak menerimanya. Kalau orang yang jujur dalam beragama, jujur dalam berdakwah, maka dia akan sampaikan hal yang demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia yang diberikan kepada kita sehingga kita dapat melanjutkan kajian kita pada malam ini pada kitab Riyadhus Shalihin, di mana insyaallah kali ini kita akan membahas bab tentang kejujuran. Ya. Kejujuran ini merupakan satu hal yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala dan merupakan sarana untuk mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalkan kita jujur dalam beragama, maka pasti kita akan sampaikan hal tersebut. Baik itu misalkan ditolak oleh masyarakat ataupun diterima oleh masyarakat. Kalau misalkan kita dusta dalam beragama, maka kita akan lebih mengedepankan hawa nafsu kita. Oleh karenanya ya, mudah-mudahan dengan membaca hadis-hadis tentang kejujuran ini, kita menjadi termotivasi, terutama dalam berdakwah itu kita harus jujur ya dalam menyampaikan suatu hukum. Kalau ini halal, katakan halal. Kalau ini haram, katakan haram. Itulah ya sikap orang yang beriman yang jujur. Kita langsung saja pada hadis yang pertama. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya kejujuran itu membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu membawa ke surga. Orang yang jujur akan selalu bertindak jujur sampai kemudian ia ditulis di sisi Allah sebagai orang jujur. Dan sesungguhnya dusta itu membawa kepada keburukan, dan keburukan itu membawa ke neraka. Seorang pendusta akan selalu berdusta sehingga dia ditulis di sisi Allah sebagai pendusta. Kita berilmu dari hal demikian ya. Hadirin saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan bahwa berita itu ada yang disampaikan dengan lisan, ada pula yang disampaikan dengan raga kita. Jadi, berita yang disampaikan dengan lisan disebut perkataan. Ya. Kalau berita disampaikan dengan lisan itu disebut perkataan. Sedangkan yang disampaikan dengan anggota badan, nah, ini yang dimaksud dengan perbuatan. Nah, kita lanjut ya. Nah, tetapi seorang dikatakan berbohong dengan perbuatan jika orang itu melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan apa yang ada dalam batinnya. Berarti ia berbohong dengan perbuatan. Amal perbuatan yang lahir ketika dorongan dari dalam batin disebut, saya ulangi ya, amal perbuatan yang lahir tidak karena dorongan dari dalam batin itu disebut dusta. Oleh karena itu ya, dikatakan bahwa kejujuran itu bisa dengan lisan, juga bisa dengan raga. Sementara jika terjadi kesesuaian antara raga dan apa yang ada di dalam hati, nah, disebut jujur dalam perkataan. Ini bukan seperti orang munafik ya. Orang munafik mah beda, orang munafik mah. Dia di depannya memang dia beriman, mengaku beriman.
Sholat ya sholat dianya. Tetapi dari segi perbuatan dan hati dan perbuatannya itu berbeda. Lihatlah ya di zaman Rasulullah. Ya janganlah di zaman Rasulullah, zaman sekarang lah. Zaman sekarang Masya Allah. Si A ini berkata ke si B begini. Tapi kalau dia berkata ke si C, beda lagi yang diucapkan. Itu berarti dia berdusta. Itu tidak jujur berarti maksudnya. Kita lanjut hadis kedua. Dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Ia berkata, aku menghafal beberapa kalimat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu tinggalkan sesuatu yang meragukanmu menuju suatu yang tidak meragukanmu. Sesungguhnya jujur itu menimbulkan ketenangan, sedangkan dusta menimbulkan keraguan. Ya, yang pertama kita bahas satu-satu ya. Ini merupakan kaidah fikih ya. Oleh karenanya para ulama-ulama fikih itu mereka menempuh jalan kehati-hatian untuk mengambil sebuah hukum. Ya. Kita kasih contoh. Misalkan ada seseorang yang bajunya terkena najis misal. Tapi dia ragu apakah di depan atau di belakang. Kalau dia cuci di depan, maka barangkali ya bisa jadi yang di belakang ternyata yang kena najisnya. Oleh karenanya dalam kehati-hatian seperti ini, hendaklah dia mencucinya di depan dan di belakang. Dia basuh di depan dan di belakang. Dan lebih aman lagi, ya sudah cuci aja semuanya, kan selesai. Itulah dalam Islamnya. Begitu juga dengan rakaat sholat. Rakaat sholat misalkan ada orang yang sholat, tetapi dia ragu dalam jumlah rakaatnya itu. Apakah ini 2 atau 3? Misal ininya. Jadi kata para ulama, ya jumhur mengatakan pilih yang rakaatnya yang sedikit, atau kita pilih yang 2, jangan pilih yang 3. Ini untuk kehati-hatian. Sebab ada juga ya orang yang berkata, guru kita berkata bahwa kalau misalkan sholat itu ternyata kita lakukan sholat zuhurnya ya, karena kita lupa apakah 3 atau 4, kita pilih yang 3. Kalau misalkan ternyata itu adalah yang benarnya adalah 5 rakaat, itu merupakan bentuk istilahnya itu ya, bentuk penghinaan kepada setan. Karena kita bersujud gitu ya. Tapi jangan disengaja. Sholat zuhurnya 5 rakaat, bukan seperti itu ya. Ini mah misalnya kalau ada orang lupa rakaatnya, maka pilih yang paling kecil ya. Kalau misalkan 3 atau 4 ini ya sudah pilih 3. Kecuali dia benar-benar yakin oh ini 4. Ya sudah 4 berarti tinggal salam. Itulah dia ya, kehati-hatian dalam mengambil sebuah hukum dalam Islam. Kita lanjutkan ya. Sesungguhnya jujur itu menimbulkan ketenangan, sedangkan dusta itu menimbulkan keraguan. Ini tidak diragukan lagi ya. Kalau orang jujur pasti tenang dia. Kalau orang suka berdusta nggak tenang. Walaupun pada saat itu misalkan dia selamat dari nagih hutang, ada yang nagih hutang sama dia, misalnya dia berdusta saat itu, atau misalkan dia sedang berjualan tapi dia berdusta, bisa jadi pada saat itu mah dia selamat. Tetapi ketahuilah hatinya itu selalu gundah, hatinya itu nggak bakal tenang, apalagi ya ketika ditagih hutang tersebut. Sebagian orang kalau misalkan ditagih hutang, dia berhutang nih, lalu kemudian ada orang yang nagih, banyak juga orang yang berbohong ketika ditagih, oh belum ada, soalnya kemarin tuh begini dan lain sebagainya. Bahkan ada juga orang yang terkadang sengaja menyuruh anaknya ketika ada orang yang nagih mencari orang tuanya. Nah orang tuanya ini bilang kepada anaknya, bilangin mama nggak ada, bilangin papa nggak ada. Ini kan termasuk kita yang mengajarkan anak kita tentang kebohongan. Kita tidak jujur dalam mendidik anak-anak kita. Lalu kemudian hadis ketiga dari Abu Sufyan Sakhr bin Harb radhiyallahu anhu, di dalam hadisnya yang panjang tentang kisah pertanyaan Heraklius kepadanya. Apa yang maksudnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan kepada kalian? Kata Heraklius ini,
Abu Sufyan berkata, saya mengatakan bahwa beliau bersabda, sembahlah Allah yang Maha Esa dan janganlah kalian menyekutukan Dia dengan apapun. Tinggalkan ajaran nenek moyang kalian. Beliau juga menyuruh kami untuk melaksanakan sholat, menyuruh kami untuk jujur, untuk menjaga kesucian diri, ya, dari hal-hal yang haram itu maksudnya, dan merusak perangai dan menjalin silaturahmi. Ketahuilah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu ya, Abu Sufyan masih dalam keadaan musyrik. Tetapi ketika ditanya oleh Heraklius pada saat itu ya, apa yang Nabi itu apa yang Nabi itu perintahkan, kata Heraklius. Dia seorang raja yang cerdas. Dia cerdas, dia baca Injil, dia baca Taurat dan kitab-kitab yang lain dia baca. Dia jujur orangnya, cerdas. Nah, makanya ketika dia nanya kepada Abu Sufyan, apa yang Nabi itu perintahkan? Nah, dijawablah seperti tadi. Apa yang kita bisa ambil dari hadis ini ya? Bayangkan pada saat itu Abu Sufyan adalah seorang musyrik. Dia belum masuk Islam pada saat itu. Lalu kemudian ditanya, kalau misalkan kita benci sama orang, atau misalkan kita berbeda pendapat sama orang, bisa jadi kita berbohong ya untuk memberikan informasi kepada orang tentang orang yang kita tidak sukai ini. Kemungkinannya kita bisa berbohong. Tapi lihatlah bagaimana perangainya Abu Sufyan. Abu Sufyan jujur mengatakan apa adanya. Lalu kemudian beliau mengatakan, tinggalkan ajaran nenek moyang kalian. Ajaran nenek moyang. Nah, ini maksudnya apa? Bukan berarti mutlak kita meninggalkan semua ajaran nenek moyang kita. Termasuk tadi yang bisa kita ambil apa? Kejujurannya Abu Sufyan. Kejujurannya orang-orang terdahulu walaupun mereka kafir. Nah, itulah yang bisa kita ambil, kejujuran mereka. Karakter tanggung jawab mereka itu yang kita ambil. Tapi bagaimana dengan sesembahan mereka? Tinggalkan agama-agama mereka. Walaupun mereka misalkan beragama, di sana disebutkan bahwa di dalam agama mereka itu harus jujur, ya, harus bertanggung jawab. Yang positif-positifnya, maka itulah yang bisa kita ambil. Lalu kemudian bagaimana sesembahan-sesembahan mereka? Itulah yang tidak kita ikuti dari mereka. Cara mereka beragama, kita tidak mengikuti. Apa yang mereka sembah, tidak kita ikuti. Nah, ini maksudnya ya, tinggalkan ajaran nenek moyang. Nah, termasuk ini juga bisa jadi ketika misalkan orang itu sudah masuk Islam, tetapi masih kental ajaran-ajaran nenek moyang yang tidak sesuai dengan sunnah. Nah, ini terkadang cukup sulit ya untuk dihapus, cukup sulit untuk ditinggalkan juga bagi orang-orang yang sudah berakar dalam dirinya itu ajaran-ajaran yang padahal dulunya itu tidak ada sama sekali dalil-dalil yang sahih yang mengatakan demikian. Contohnya apa? Kalau misalkan burung dia terbang dari kiri, oh berarti inisial. Atau misalkan kalau harus jalan dibelokkan harus ngedehem gitu, biar apa? Biar jin tidak mengganggu kita. Lalu kemudian jangan duduk di depan pintu karena begini. Jangan potong kuku di malam hari, nanti rezekinya hilang. Jangan bersih-bersih, jangan sesapu ya setelah azan maghrib. Kenapa? Karena nanti rezekinya tidak berkah. Nah, itu kan ajaran-ajaran nenek moyang yang sama sekali tidak ada dasarnya. Nah, inilah yang kita tinggalkan. Lalu kemudian kita cari dalil-dalil yang sahih, kita cari amalan-amalan yang sesuai tuntunannya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjut. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kejujuran itu ada dua macam. Yang pertama, jujur kepada Allah, dan yang kedua, jujur kepada hamba Allah. Pertama, kita jujur kepada Allah, lalu kemudian kita jujur kepada manusia. Lawan daripada jujur ini adalah sudah jelas dusta. Apabila kita berdusta, apabila kita berbohong di hadapan manusia, bisa jadikan kalau manusia tidak tahu kita itu jujur atau bohong. Bisa jadi manusia itu hanya mengenal kita sebagai orang yang jujur. Tetapi di sisi Allah, semuanya tidak ada yang luput darinya. Kita misalkan di dalam pembicaraan kita ini, ya, yang menurut manusia itu jujur,
Padahal dalam hati kita ini kita berbohong. Allah Maha tahu hal yang demikian. Oleh karenanya, jujur. Kalau kita benar-benar jujur kepada Allah, pasti kita akan jujur kepada manusia. Jujur dalam beragama, pasti kita akan jujur menyampaikan kepada manusia. Jujur dalam beragama, pasti kita akan sampaikan dalil itu walaupun pahit. Pasti kita akan sampaikan dalil tersebut walaupun masyarakat misalkan sebagian besar tidak menerimanya. Kalau orang yang jujur dalam beragama, jujur dalam berdakwah, maka dia akan sampaikan hal yang demikian. Itulah sikap kita yang seharusnya yang kita lakukan ketika kita menyampaikan ilmu kepada orang lain. Kita lanjutkan hadis keempat. Dari Abu Thabit dikatakan, Abu Sa'id dikatakan juga, Abu Al-Walid, Sahal bin Hanayf, ia adalah orang yang ikut perang Badar. Radhiyallahu anhu. Bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang benar-benar memohon kepada Allah Ta'ala untuk mati syahid, niscaya Allah akan mengabulkan ketingkatan orang yang mati syahid. Meski ia mati di tempat tidurnya. Gitu ya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mati syahid ini bermacam-macam. Mati syahid itu bermacam-macam. Yang pertama, sebagian besar para ulama menafsirkan bahwa yang di firman Allah yang mengatakan asyuhada itu, ya, mereka mengatakan bahwa syuhada di sana yang dimaksudkan adalah orang berilmu. Ya, gitu ya, yaitu para ulama. Nah, itu maksudnya para ulama. Jadi tidak diragukan lagi bahwa ulama adalah syuhada karena mereka bersaksi bahwa Allah mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar. Mereka bersaksi kepada umat ini bahwa telah sampai kepada mereka syariat Allah dan mereka bersaksi dengan hukum Allah bahwa ini halal, ini haram, ini wajib, ini sunnah. Maka kalau mereka, para ulama ini meninggal, maka mereka syahid. Yang kedua, orang yang meninggal karena penyakit berbahaya. Di antaranya penyakit taun, misalkan sakit perut, atau terbakar, atau tenggelam, dan yang lainnya. Kalau mereka meninggal, mereka syahid juga. Yang ketiga adalah orang yang mati karena berjuang di jalan Allah. Itu yang ketiga, orang yang mati karena berjuang di jalan Allah. Yang keempat, orang yang terbunuh karena mempertahankan harta, ya, hingga mati. Ini ya, kita bahas yang ketiga dan keempat. Orang yang berjuang di jalan Allah, mereka syahid. Nah, sebelumnya juga saya pernah menjelaskannya di kajian-kajian, di tempat kajian yang lain, bahwa ada seseorang, dia sudah ahli surga, lalu kemudian dia disuruh minta dan berharaplah, kata Allah. Lalu kemudian si hamba, ya semua saya sudah rasakan ya Allah, kenikmatan surga, katanya. Allah menyuruh dia minta dan berharap. Lalu kemudian dia berkata kepada Allah, ya Allah, tolong kembalikan aku ke dunia. Ya, untuk apa, kata Allah? Saya ingin kembali ke medan perang, saya ingin tubuh saya ini disehat-sehat, dan saya ingin mati 10 kali, hidup 10 kali, katanya. Kenapa? Karena dia sudah merasakan bagaimana kenikmatan mati di jalan Allah itu. Mereka syahid ya di jalan Allah. Mereka berperang dan ikhlas karena Allah, membela agama Allah. Dia sudah ditampakkan nikmat-nikmat dan diberikan nikmat-nikmat surga itu. Sehingga makanya kan dia mau kembali lagi. Karena mereka sudah menikmati ya hasil dari apa yang mereka lakukan di dunia. Lalu kemudian yang keempat ini, dia juga termasuk syahid. Orang yang mempertahankan hartanya sampai dia mati. Dia juga mati syahid. Jadi oleh karenanya, tidak hanya mati syahid itu adalah orang yang mati di medan perang. Tidak. Akan tetapi, orang yang mati syahid juga yang pertama adalah para ulama. Yang kedua, orang yang sakit ya, tenggelam dan yang lainnya. Yang ketiga, orang yang mati di perang ya. Orang yang mati di medan perang. Lalu kemudian yang keempat adalah orang mempertahankan hartanya sampai dia mati. Itulah ya, diantaranya mati syahid itu beragam. Kita lanjutkan hadisnya.
Hadis yang kelima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ada salah seorang nabi, semoga salawat dan salam senantiasa Allah curahkan atas mereka. Sewaktu akan berangkat perang, ya, dia berpesan kepada kaumnya, janganlah mengikutiku seorang laki-laki yang baru menikah dan belum berkumpul dengan istrinya. Juga seorang laki-laki yang sedang membangun rumah, namun ia belum menaiki atapnya. Nah, lalu kemudian demikian pula seorang laki-laki yang telah membeli seekor kambing atau seekor unta hamil sehingga ia menunggu kelahiran anak ternak tersebut. Kemudian Nabi itu berangkat perang. Ketika mendekati sebuah perkampungan, setelah sholat asar atau dekat darinya, ia berkata kepada matahari, wahai matahari, kamu perintahkan aku juga diperintahkan. Lalu ia berdoa, ya Allah, tahanlah matahari itu sebentar untuk membantu kami. Seketika matahari itu terhenti sehingga Allah memberikan kemenangan kepada Nabi itu. Lalu ia mengumpulkan harta rampasan. Setelah beliau mengumpulkan harta rampasan perang tersebut, tiba-tiba ada percikan api dari atas langit yang akan membakar harta tersebut. Namun mendadak api itu terhenti dan tidak mau membakarnya. Lalu Nabi itu berkata, di antara kalian ada yang berbuat curang, maka hendaklah tiap-tiap kabilah segera bersumpah kepadaku, kata Nabi ini ya. Ada salah seorang yang tangannya melekat, tidak bisa dilepaskan ya dengan tangan Nabi itu, sehingga ia berkata, dalam kabilahmu ada yang curang. Oleh karena itu, semua orang dalam kabilahmu harus bersumpah kepadaku. Kemudian melekatlah tangan 2 atau 3 orang dari mereka dengan tangan Nabi. Seraya Nabi tersebut bersabda, kalianlah orang-orang yang berbuat curang itu. Kemudian orang-orang tersebut membawa emas sebesar kepala lembu. Lalu diletakkan di hadapan Nabi dan datanglah percikan api itu memakan emas tersebut. Rasulullah bersabda, harta rampasan perang itu belum pernah dihalalkan kepada seorang pun sebelum kita. Kemudian Allah yang memuliakan lagi maha luhur mengetahui kelemahan dan kekurangan kita. Oleh karena itu Allah menghalalkan barang rampasan itu kepada kita. Itu hadisnya ya. Ternyata ada banyak hal yang diharamkan sebelum Nabi Muhammad ternyata dihalalkan setelah Nabi Muhammad diutus itu. Apa contohnya? Yang tadi kalau berperang, orang nggak boleh berperang kalau sebelum Nabi mah ketika orang baru menikah, ya, dia belum berhubungan dengan istrinya. Yang membangun rumah misalkannya, azan dulu. Oleh karenanya itu ya, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Agama ini mudah. Agama ini tidak sulit. Yang membuat dia sulit itu adalah diri kita sendiri. Diri kita sendiri yang membuat dia sulit. Nah, kenapa demikian? Ya kan faktanya banyak segala sesuatu ibadah-ibadah yang menurut kita baik itu padahal tidak ada dasarnya dari Rasulullah SAW. Tidak pula dikerjakan oleh para sahabat. Tidak pula dikerjakan oleh tabi'in, tabi'ut tabi'in, imam yang 4 misalkannya. Nah, lalu kemudian kita sekarang membuat-buatnya, nah itulah merepotkan diri kita sendiri. Padahal kalau kita jujur dalam beragama, semua syariat-syariat yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, sunnah-sunnah beliau, demi Allah kita tidak mampu untuk melakukan semuanya. Ketika kita tidak mampu melakukan semuanya, lantas kenapa kita membuat perkara-perkara yang baru? Gitu ya. Nah, mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Hadis yang terakhir dari Abu Khalid Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, penjual dan pembeli maksudnya ya, diberi kesempatan memilih selagi mereka belum berpisah. Jika mereka jujur dan transparan mengenai barang yang dijual belikan, mereka akan mendapat berkah dalam jual beli mereka. Jika mereka berbohong dan merahasiakan mengenai hal-hal yang harus diterangkan tentang barang yang dijual belikan, keberkahannya akan terhapus. Hadis ini sangat penting bagi saudara-saudara kita, bagi saudara-saudaraku yang profesinya sebagai pedagang. Ya, ataupun yang lainnya. Intinya mah kita harus jujur. Kalau dalam hadis ini makan yang penjual dan pembeli ya. Si penjual terutama jangan suka berbohong. Sebab terkadang kita lihat di lapangannya, ini berapa harganya Pak?
Oh ini harganya contoh ya 50.000. Oh bisa 40.000 enggak? Oh nggak bisa karena ini modal. Karena ini modalnya 40.000 katanya. Padahal modalnya itu adalah berapa kira-kira modalnya? 20.000. Nah, kalau sekiranya kita tidak ditanya modalnya, nggak usah kita menjawab dengan menjelaskan kepada pembeli ini, oh modalnya sekian, modalnya sekian. Padahal kita berbohong tentang modal demikian. Lalu kemudian ketika kita ditanya tentang kondisi barang, misal, padahal barang itu tuh jelek, lalu kemudian kita bagus-baguskan. Nah, sehingga si penjual ini dia berdusta, ya. Apa yang dia dapatkan tidak berkah dalam jual belinya. Waktunya sudah habis, alhamdulillah juga udah komat, waktunya kita sholat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.